Shalom. Selamat pagi kepada semua jemaat di rumah. Okey, kita berjumpa lagi di hari Minggu ini, 24 hari bulan Januari tahun baru iaitu 2020. Saya berharap semoga semua jemaat yang di rumah berada di dalam keadaan yang baik, sehat sejahtera. Okey, seperti yang sudah kita sedia maklumkan bahawa PKP di seluruh Sabah telah dilanjutkan ke 4 hari bulan Februari. Jadi saya rasa semua sudah maklumkan. Oleh itu sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua supaya kita umat-umat Kristian yang percaya kepada Tuhan supaya terus mematuhi SOP ini supaya kita dapat memutuskan rantaian pandemik virus COVID-19 ini. Ini adalah untuk kebaikan kita juga. Sebab seperti mana yang kita sedia maklumkan setiap malam di dalam akhbar ataupun dalam TV, bahawa peratus atau bahawa jumlah kes positif setiap hari di Sabah adalah antara 400 setiap hari ya. Jadi itu adalah satu angka yang sangat tinggi sebenarnya. Jadi kita harap angka ini akan turun sekiranya kita terus mematuhi SOP yang telah disediakan untuk kita. Itu adalah untuk kebaikan kita juga supaya kita umat Kristian dapat kembali ke gereja secepatnya mungkin apabila pandemik ini dapat dikawal dengan baiknya. Okey, itu berkenaan dengan virus COVID-19. Bagaimana kita mematuhi SOP yang telah disediakan. Okey, jadi untuk memulakan kita punya ibadah pada pagi ini, mari kita baca kita punya iman Kristian kita. Okay? Saya berharap kita baca bersama ya. Jadi sebelum kita memulakan doa pembukaan, mari saya baca dulu untuk kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya, yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Okey, mari saya pimpin kita di dalam doa pembukaan untuk ibadah kita pada pagi ini. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang duduk di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami anak-anak-Mu pada pagi ini Tuhan, sekali lagi kami datang ke depan Engkau, sujud di depan Engkau Tuhan. Ingin memuji, ingin berdoa, menyembah Engkau Tuhan. Kerana Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Kerana Engkaulah Tuhan yang mencipta alam semesta ini. Dan seluruh isinya Tuhan. Dan termasuklah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Engkau juga yang menciptakan kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan kerana Engkau yang telah memberi kami satu kehidupan yang baik Tuhan. Engkau yang telah memelihara kami Tuhan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu Tuhan, hinggalah ke pagi hari ini. Tuhan yang terus memberi kami satu pengharapan untuk hidup di dunia ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas kebaikan Engkau. Kerana selama ini, tanpa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, tidak mungkin kami sampai ke tahap ini Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami percaya bahawa Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menyediakan segala keperluan kami Tuhan, makanan kami sepanjang hari Tuhan. Engkau juga yang telah memberi kami kesihatan yang baik Tuhan untuk kami mencari makanan kami. Engkau juga yang telah memberi kami perlindungan Tuhan daripada segala masalah penyakit-penyakit di dunia ini Tuhan. Lebih-lebih lagi Tuhan, Engkau yang telah memberi kami kekuatan Tuhan. Engkau yang memberi kami kepastian Tuhan untuk menempuh hidup ini.
Oh, terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau, atas pelindungan yang telah Tuhan berikan untuk gereja kami, untuk jemaat-jemaat kami Tuhan. Tuhan, kami juga Tuhan, anak-anak-Mu yang lemah Tuhan, yang penuh dengan dosa Tuhan. Sebagai manusia biasa Tuhan, kami seringkali lalai Tuhan dengan perintah Tuhan. Kami seringkali melakukan perbuatan-perbuatan jahat Tuhan, dosa Tuhan terhadap Engkau Tuhan. Oleh itu Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami datang ke depan Engkau. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan. Supaya Tuhan yang mengampuni kami Tuhan. Supaya Tuhan yang mencucikan kami daripada kelemahan kami, daripada kelayanan kami Tuhan, daripada dosa-dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Supaya kami layak di depan Engkau Tuhan. Supaya kami layak menyembah, memuji Engkau Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kami. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, supaya kami layak di depan Engkau. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, sebelumnya kami memulakan ibadah kami, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat kami Tuhan, jemaat kami yang sakit Tuhan, yang kelemahan tubuh Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah, di hospital Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Engkau, supaya Tuhan yang menjamah mereka, memberi mereka kesembuhan, memberi mereka pengharapan, supaya mereka dapat hidup sementara di dunia ini dengan baik Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan jemaat kami yang berada di dalam kesusahan, yang berada di dalam iman mereka lemah Tuhan, di dalam segala masalah kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk mereka juga Tuhan, supaya Tuhan yang memberi mereka jalan keluar, supaya Tuhan yang memberi mereka kesenangan hidup Tuhan, supaya mereka dapat hidup di dunia yang sementara ini, yang singkat ini Tuhan, menyembah memuji Engkau Tuhan, dalam keadaan yang baik dan gembira Tuhan. Oh haleluya Bapa di surga. Begitu juga Tuhan dengan jemaat kami dan siapa-siapa pun Tuhan di dunia ini. Kami berdoa untuk mereka yang menghadapi, yang telah terkena dengan virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, supaya Tuhan yang memberi mereka kesembuhan, supaya mereka juga menikmati hidup ini dengan baik Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan yang besar. Tuhan, begitu juga Tuhan, sebelum kami memulakan ibadah kami pada pagi ini juga, kami juga berdoa, saya juga berdoa Tuhan, untuk seluruh pelayan yang terlibat di dalam ibadah ini, yang menyediakan ibadah ini pada pagi ini Tuhan, terutamanya yang terlibat di dalam multimedia, yang menyediakan semua peralatan. Beri mereka hikmat Tuhan, supaya mereka terus dapat menyediakan ibadah ini yang baik dan selesa untuk kami Tuhan. Dan begitu juga Tuhan dengan Pastor Thomas yang akan menyampaikan firman-Mu. Beri dia hikmat Tuhan, beri dia kebijaksanaan Tuhan, supaya mulutnya dipakai oleh Tuhan, supaya firman Tuhan yang keluar daripada mulutnya itu adalah firman-Mu sendiri. Supaya firman-Mu itu Tuhan hidup di dalam diri, di dalam hidup hati semua yang mendengarnya pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga. Begitu juga untuk semua jemaat yang berada di rumah. Kau terus sentuh mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, di tempat kerja mereka sekarang ini. Kau penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya pelayanan pada pagi ini, supaya firman Tuhan pada pagi ini memberi mereka satu pengharapan baru dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami mulakan ibadah kami pada pagi ini dan kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang di surga. Amin. Oke, itu adalah pembukaan kita pada pagi ini. Sebelumnya, mari kita lihat dahulu kita punya jadwal pelayanan pada minggu depan. Oke, kita terus kepada bulletin gereja. Tetapi tidak banyak ya, karena kita masih lagi di dalam PKP. Jadi banyak acara kita yang terbatal sebenarnya. Oke, pada pagi ini seperti yang kita sedia maklum, kita akan dilayan yang sharing, yang khotbah untuk kita pada pagi ini adalah Pastor Thomas, Pastor sidang kita sendiri. Dan kita akan dipimpin oleh tim pujian adalah Grace, Cik Grace, dan music adalah tim Imas. Okay, dan pick up singer adalah Rusiria dan Petrus.
Saya rasa yang lain-lain tidak ada kerana kita masih lagi di dalam pelayanan. Dan minggu depan yang berkhotbah minggu depan adalah Pastor Thomas juga. Dan yang doa pembukaan pada minggu depan adalah Deacon Stella ya. So silakan ambil perhatian. Dan tim pujian minggu depan adalah Harvey. Music adalah tim Garrick ya. Dan backup singer adalah Kalizo dan Azlinda. Okey, yang lain tidak ada. Okey, untuk pungutan persembahan pula, pemberian kasih. Untuk pemberian kasih, pungutan persembahan dan persepuluhan. Kita ada norma baru iaitu untuk persembahan sila gunakan online transfer terus kepada akaun gereja. Jadi terus ke akaun gereja kita menggunakan online transfer ataupun melalui pindahan ATM mesin ya. So itu adalah cara-cara kita memberi uang persembahan sekarang. Okey, dan yang lain-lain adalah untuk doa Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, yang berita terkini kita hanyalah mengenai SOP COVID-19 pandemik ini. Seperti yang saya umumkan tadi pada awalnya tadi, bahawa PKP telah dilanjutkan ke 4 Februari 2021. Jadi silakan ambil perhatian. Jadi saya ingatkan kita sekali lagi supaya kita mematuhi semua SOP ini supaya pandemik ini dapat kita putuskan dengan secepatnya mungkin. Dan selain daripada itu, mari kita mematuhi SOP ini juga kerana pihak berkuasa sekarang sangat ketat ya. Jadi kalau kita tidak mematuhi SOP ini, kita juga akan didenda serta-merta RM1,000 ataupun dibawa ke mahkamah terus. Jadi itu salah satu daripada kesan dia. Mengapa kita harus mematuhi SOP ini juga. Jadi silakan ambil perhatian ya. Okay. Untuk doa minggu ini, seperti biasa, mari kita doa untuk keadaan negeri kita Sabah, khususnya daerah Penampang yang masih lagi mempunyai kes yang tertinggi positif virus 19 ini. Jadi mari kita untuk mematuhi SOP itu. Jadi kita berdoa supaya semua orang mematuhi SOP itu. Dan seterusnya adalah semua pelayanan yang terlibat sepertinya Komsel, Persekutuan Doa, Wanita Wira, PMM, PKK dan Kebaktian Umum. Kita bawa ini dalam doa supaya Tuhan memimpin kita pada tahun ini. Dan yang ketiga, pelayanan dan aktiviti gereja sepanjang tahun 2021 yang telah dirancangkan. Kita terus berdoa dengan perkara itu juga. Dan juga dengan yang keempat adalah orang-orang sakit dan warga emas di dalam gereja kita, bahkan di dalam negeri kita juga. Kita bawa mereka dalam doa supaya Tuhan yang memberi mereka kekuatan. Ya. Dan yang kelima adalah kesatuan agama Kristian seluruh Malaysia. Kita terus bawa ini ke dalam doa. Kerana pandemik ini menyebabkan aktiviti gereja berkurangan. Ya. So kita terus bawa semua orang-orang Kristian dalam Malaysia ini dalam doa supaya iman terus diperkuatkan. Dan yang keenam, keadaan ekonomi dan politik di Malaysia agar sentiasa stabil. Kita tahu kesan daripada PKP ini adalah ekonomi sangat merudum. Ya. Jadi kita bawa ini dalam doa agar Tuhan menyertai kita, menyertai kerajaan kita, pemimpin kita supaya ekonomi kita dapat diperkukuhkan lagi. Okay? Dan fokus doa gereja adalah yang pertama kepimpinan pusat SIB Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Dan begitu yang nombor dua, kepimpinan SIB kita sendiri Dongongon, visi dan misi kita untuk kita membeli bangunan baru. Kita terus bawa ini dalam doa. Dan yang seterusnya adalah keamanan negeri Sabah dan negara kita Malaysia. Kita terus bawa ini ke dalam doa juga supaya negara kita aman. Ya. Nombor 5, keganasan dan penculikan yang berlaku, yang masih lagi berlaku di negeri kita Sabah. So kita bawa ini dalam doa juga supaya ada perlindungan daripada Tuhan, supaya kita dijauhi daripada pengganas-pengganas ini semua. Okey, itu adalah sedikit daripada buletin kita pada pagi ini. Jadi saya rasa itu sahaja untuk pagi ini. Dengan itu saya serahkan kepada yang membawa kita di dalam pujian dan penyembahan. Sekian, terima kasih. Shalom jemaat Tuhan.
Kita bersyukur kita terus dipertemukan pagi ini secara online. Mari kita terus naikkan syukur kita. Kita punya Tuhan yang sungguh baik, menjadikan setiap kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Kemenangan kami di dalam-Mu Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Setiap kita itu lebih daripada pemenang. Sekali lagi sama-sama kita naikkan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Benar, kita lebih daripada pemenang. Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Kita lebih dari pemenang. 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 Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya,
kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Denganmu Tuhan, kami akan terus berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan. Engkau Tuhan yang memegang kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menuntun langkah kami. Mari sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi sama-sama kita naikkan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Engkau Tuhan yang memegang kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menuntun langkah-langkah kami. Mari kita terus tinggikan Dia. Dia Tuhan, Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya dengan-Mu Tuhan, kami akan terus melangkah dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Ini kerinduan setiap kami pada pagi ini Bapa. Selama kami hidup, selagi kami masih mampu,
Biar mata ini terus memandang kepada Engkau, biar hati ini terus menyembah Engkau, karena Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Bapa, tiada satu pun bahkan dunia ini dapat memisahkan dari kasih-Mu yang sempurna. Biarlah kami terus tertuju kepadamu Tuhan, karena Engkau jalan kebenaran dan hidup bagi setiap kami. Mari sekali lagi kita katakan, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup
Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua saudara yang mendengar, baik yang berada di rumah pada hari ini, di mana saja saudara berada, yang mengikuti kebaktian pada pagi hari ini, saya yakin dan percaya kita semua diberi kekuatan, kesehatan, dan dilindungi oleh Tuhan, yaitu sepanjang tempo kita dalam perintah kawalan pergerakan ini. Saya harap kita semua patuhi SOP sepenuhnya, yaitu dalam usaha menangani COVID-19 dikala tren, yaitu menunjukkan peningkatan case baru yang begitu agresif yang menular di dalam negeri kita, negara kita, bahkan di daerah kita Penampang. Saya mengajak kita, mari kita berdoa bersama-sama, yaitu khusus bagi seluruh daerah Penampang, termasuk kampung-kampung yang ada di sekitarnya, supaya Tuhan Yesus dapat melindungi kita dari wabak, yaitu COVID yang melanda, yaitu di dalam negeri kita Sabah ini. Saudara, sebelum saya membawa kita, yaitu di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau belajar yaitu firman-Mu. Mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk memberi kami pengertian kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang siap mendengar firman-Mu. Kami mohon supaya Engkau menjauhkan yaitu kuasa kegelapan yang turut campur menghalang pendengaran kami sewaktu kami belajar yaitu tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mohon semuanya Engkau mematahkan semua kuasa kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya katakan amin. Saudara, ketika kita yaitu melibatkan Tuhan Yesus, yaitu dalam segala masalah yang kita hadapi, sekecil apapun masalah yang kita hadapi, maka Allah ataupun Tuhan Yesus akan memberi kita yaitu kekuatan kepada kita agar kita dapat menjalani kehidupan kita akan masa damai sukacita yang sangat indah, yaitu di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita membaca yaitu di dalam firman Tuhan yang saya ambil, yaitu di dalam Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Berkata demikian. Berkatalah Musa, yaitu kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami,
janganlah suruh kami bangkit dari sini. Ayat 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah dapat kasih kurnia daripadamu. Yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, jangan jaga hal yang telah kukatakan ini akan ku lakukan karena engkau telah mendapat kasih kurnia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perhatikanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya memilih tema, yaitu renungan kita pada pagi hari ini, yaitu berjalan bersama Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak daripada kita yang hidup hari ini berjalan dengan yaitu kekuatan kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita mampu dalam mengatasi segala masalah kehidupan kita. Apalagi ketika kehidupan ini berjalan seperti biasa saja. Sepertinya dalam keadaan normal, padahal kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Ada juga yang melupakan Tuhan. Benar ini, saudara. Inilah yang selalu berlaku, yaitu di dalam hidup kita. Ketika keadaan aman, kita hidup selesa, tidak memikirkan apa yang akan berlaku masa depan kita. Kita lupa akan Tuhan. Inilah yang selalu kita alami sebagai orang yang percaya. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, ketika badai menerpa perahu mereka, dengan sekuat tenaga mereka mencoba lebih dahulu mengatasi badai tersebut dan membiarkan Tuhan Yesus tidur di buritan. Sampai akhirnya mereka kelelahan dan menyalahkan Tuhan. Bukankah kehidupan kita sama seperti murid-murid Tuhan Yesus? Yaitu dalam keadaan normal kita merasa dapat mengatasi segala sesuatu. Tuhan tahu tentang saudara dan kehidupan saudara. Ia tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Dia tahu bahwa saudara tidak pernah mampu untuk berjalan sendirian. Oleh sebab
itu, jika saudara mau mempercayai Tuhan Yesus, mau berjalan bersama-sama Tuhan Yesus, Dia akan berjalan mendahului saudara dan saya. Ketika saudara berjalan, apapun yang kita tempuhi, saudara tidak akan pernah yaitu mendapat halangan yang berat dalam hidup saudara, karena Tuhan Yesus berserta saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, ada 4 hal yang harus kita miliki saat kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Yang pertama, memiliki kehidupan doa, yaitu doa Daniel. Di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di dalam atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah-Nya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, doa adalah napas kehidupan rohani kita, yaitu kehidupan doa kita akan menentukan sebeberapa eratnya, yaitu hubungan kita, yaitu dengan Tuhan. Di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 mencatatkan tentang kehidupan doa Daniel, yaitu saat itu Raja Darius didorong oleh yaitu para pejabat negaranya untuk mengeluarkan perintah bagi setiap orang yang menyembah yaitu dewanya, kecuali menyembah yaitu raja, akan dilimpar yaitu ke dalam gua, yaitu dalam gua singa. Daniel justru berdoa seperti yang dilakukannya selalu, sehingga ia dilimparkan ke dalam gua, yaitu ke dalam gua singa. Di saat kita sedang susah, bergumul untuk masalah kita, jangan kecewa dan tinggalkan doa. Karena jika Tuhan boleh menolong Daniel keluar dari gua masalah, tidak sulit bagi Tuhan Yesus untuk menolong kita, yaitu keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Apalagi saudara, dalam kita menghadapi pandemik hari ini, kita harus berdoa, yaitu bersama-sama keluarga kita adakan mezbah doa supaya diselamatkan sepertinya Nuh yang terselamat dari air bah, istri, anak-anak dan menantunya, karena mereka memiliki hubungan yang begitu erat yaitu dengan Allah. Yang kedua saudara, memiliki kesetiaan. Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya,
engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub menjawab kepada istrinya yang menyuruhnya, yaitu untuk meninggalkan Tuhan. Walaupun terdapat kesan bahwa Tuhan telah meninggalkan penyertaannya kepada Ayub dan keluarganya, karena kesetiaan Ayub ini, Tuhan memberkati Ayub. Ia menyembuhkan Ayub dari penyakitnya. Ayub memperoleh lagi 10 anak-anak, 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Yang cantik termasuk domba dan unta sebanyak 2 kali lipat daripada yang pernah ia miliki sebelumnya. Saudara, apakah engkau terus setia, yaitu kepada Tuhan seperti Ayub? Jika demikian halnya, maka Allah akan memberkati saudara. Juga kesetiaan kepada Tuhan bukanlah berfokus kepada berkat-Nya, tetapi berfokus kepada yaitu Sang Pencipta ataupun Sang Pemberkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan sangat jelas. Ada kalanya kita mau menerima berkat dari Tuhan, tetapi kita tidak yaitu setia kepada perintahnya. Kita lalai, yaitu dalam doa kita. Kita lalai dalam merenungkan firman Tuhan. Saudara, yang ketiga, memiliki kekudusan. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya, yaitu daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa, yaitu terhadap Allah? Saudara, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa segala kuasa di dalam rumah Potifar ada pada Yusuf. Kecuali istri Potifar, Tuhan menghendaki yaitu orang-orang seperti Yusuf, walaupun ada kesempatan, namun tidak dilakukannya. Yusuf menjaga kekudusan, tetap benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, apa saja yang kita kerjakan, biarlah kita tetap bersih di hadapan Tuhan dan sesama, sehingga kekudusan, yaitu dalam segala kawasan kita, dapat kita jaga. Yang terakhir saudara, yang keempat,
yaitu memiliki ketaatan. Yaitu di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Yaitu menceritakan yaitu tentang riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejaman dengannya. Dan Nuh itu hidup bergaul yaitu dengan Allah. Saudara, ketika Nuh ataupun di saat Nuh ataupun disuruh oleh Tuhan untuk membangunkan Bahtera yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Terlebih lagi alasan pembuatan Bahtera itu pun tidak masuk akal, karena Nuh tidak pernah melihat banjir. Ketaatan akan memudahkan kerja jika kita memiliki sikap yaitu taat terhadap kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita taat dan setia yaitu kepada Tuhan Yesus, semua yang kita lakukan dipermudahkan. Kita dapat mengerjakannya karena Tuhan Yesus yaitu berjalan bersama-sama dengan kita. Saudara, untuk menutup yaitu renungan kita pada pagi hari ini, saudara yang diberkati Tuhan, semoga renungan hari ini yaitu memberi kita yaitu satu pelajaran bahwa kita tidak berjalan yaitu dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus yaitu berjalan bersama-sama Tuhan Yesus. Kita harus memiliki kehidupan yaitu dalam doa di saat kita sedang susah, bergumul untuk masalah kita. Jangan kecewa dan jangan tinggalkan doa. Karena jika Tuhan boleh menolong yaitu Daniel keluar dari gua masalah, tidak sulit bagi Tuhan Yesus untuk menolong kita keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Memiliki ketaatan seperti yang sudah diperintahkan Ayub. Jika engkau setia seterus kepada Tuhan seperti Ayub, maka Allah akan memberkati engkau. Juga kesetiaan kepada Tuhan bukan berfokus kepada berkat-Nya, tetapi berfokus yaitu kepada Sang Pemberi berkat-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Memiliki kekudusan, saudara, apa saja yang kita kerjakan, biarlah kita tetap bersih di hadapan Tuhan dan sesama, sehingga kekudusan yaitu dalam segala lingkungan kita seperti Yusuf menjaga kekudusan dan tetap benar yaitu di hadapan Tuhan. Yang terakhir yaitu memiliki ketaatan seperti Nuh, yaitu ketaatan akan mudah mengerjakan jika kita memiliki sikap yang taat yaitu kehendak Tuhan.
Saudara, sampai di sini saja, yaitu renungan firman Tuhan untuk kita semua, baik yang mendengar di rumah, yang mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Supaya melalui renungan ini, Tuhan Yesus akan memberkati kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kepadamu oleh sebab kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun dan memberi pertolongan yang sempurna, yaitu kepada setiap orang-orang yang percaya, yaitu kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur di atas sabda firman-Mu yang ditabur di dalam setiap pribadi kami, agar benih firman-Mu jatuh di tanah yang subur, yaitu di dalam hati kami, agar benih firman Tuhan itu tumbuh dan subur di dalam setiap pribadi kami, agar kami memiliki kehidupan, yaitu setia di dalam doa, kesetiaan dan kekudusan, seperti mana yang Engkau inginkan, yaitu kepada setiap kami yang Engkau rencanakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat firman-Mu yang kami sudah dengar sebentar tadi, yaitu akan menjadi satu kekuatan hidup kami, yaitu untuk meneruskan, yaitu kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat, baik yang mendengar pada pagi hari ini, supaya mereka diberkati, yaitu melalui kebenaran firman-Mu. Dan melalui firman ini akan hidup di dalam setiap pribadi kami. Firman ini akan mengubah, yaitu kehidupan kami, untuk terus kami mengeratkan hubungan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur semua ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita doa untuk menutup acara kita pada pagi hari ini melalui yaitu firman yang sama-sama kita dengar sebentar tadi. Itu akan menjadi satu kekuatan, yaitu setiap pribadi kita dalam kita menghadapi pandemik yang kita hadapi pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu karena kasih dan anugerah-Mu, di mana Engkau telah menyertai kami sepanjang acara kebaktian ini berjalan. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu,
baik puji-pujian syukur yang kami sudah naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Karena itulah yang Engkau kehendaki bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, baik yang berada di rumah pada hari ini, di mana kami tidak dapat bergerak kemana-mana oleh sebab yaitu perintah kawalan pergerakan. Kami doakan setiap mereka yang bekerja melalui yaitu online di rumah, dan juga anak-anak sekolah yang telah memulakan persekolahan mereka melalui pelajaran ataupun mengikuti online. Kami berdoa khusus bagi mereka Tuhan, supaya Engkau memberi hikmat kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka dapat menghadapi yaitu perubahan baru yang berlaku di dalam kehidupan kami pada waktu ini sewaktu kami menghadapi pandemik ini. Kami mau berdoa khusus bagi setiap ibu bapa yang punya anak, supaya mereka Tuhan senantiasa Engkau lindungi. Karena kami tahu untuk mereka belajar melalui online sangat sukar, karena mereka memerlukan yaitu peralatan-peralatan yang mencukupi untuk memudahkan mereka mengikuti pelajaran setiap hari. Kami doakan Tuhan bagi ibu bapa yang tidak mempunyai kemampuan, yaitu untuk membeli peralatan-peralatan yang dipergunakan untuk anak-anak ini, supaya Engkau memberkati mereka Tuhan dengan berkat kekuatan, supaya mereka dapat melakukan usaha mereka Tuhan. Bagaimanapun Tuhan akan pasti menolong, yaitu mereka yang mengalami kesulitan, seperti mana yaitu renungan firman Tuhan yang kami sama-sama pelajari sebentar tadi. Kami doakan juga bagi jemaat kami yang sakit Tuhan, mungkin ada di antara dijangkit oleh COVID. Kami doakan mereka Tuhan, supaya Engkau melawati mereka dengan lawatan-Mu, supaya Engkau menjamah mereka Tuhan dengan jamahan Tuhan. Melalui bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan, melalui percikan darah Tuhan Yesus yang terpacik di atas kayu salib akan mengalir di dalam setiap tubuh mereka, dan melalui pengaliran darah Tuhan Yesus mereka disembuhkan, dipulihkan, supaya mereka dapat bersaksi tentang kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat kami, baik ibu-ibu, baik sekolah minggu maupun warga emas, di mana pada saat ini Tuhan kami tidak dapat mengadakan kebaktian seperti biasa. Kami doakan mereka Tuhan, walaupun kami mengadakan kebaktian melalui online, kami doakan supaya mereka sentiasa yaitu mengikuti acara kebaktian ini setiap minggu, supaya mereka dapat mendengar suara Tuhan, yaitu melalui pendengaran mereka Tuhan Yesus, Engkau akan berbicara kepada mereka, dan mereka akan dikuatkan, yaitu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang tempoh KIPI ini kami mau berdoa bagi setiap jemaat kami. Kami doakan supaya kami tetap yaitu mampu untuk mengatasi yaitu permasalahan-permasalahan kami, yaitu supaya kami bersama-sama dengan Engkau. Tanpa kami berjalan
bersama-sama Engkau tentu sekalinya kami tidak dapat mampu untuk menyelesaikan masalah kami. Kami percaya Tuhan, kami yakin bahwa firman-Mu telah mengajar dan mendidik kami supaya kami tetap setia beriman kepadamu, sentiasa berdoa kepadamu, supaya melalui doa-doa kami Engkau dapat dengar, yaitu setiap waktu dan setiap saat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami kepadamu. Terpuji termulia nama Tuhan, kami mengucap syukur semua ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kemenangan kami di dalam-Mu Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Setiap kita itu lebih daripada pemenang. Sekali lagi sama-sama kita naikkan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Biarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Benar, kita lebih daripada pemenang. Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Kita lebih dari pemenang. 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 Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah
di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala.